Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Akhir Fatudin dalam Retorika Dakwah. Yang kami hormati Bapak Marwanto selaku dosen pengampu Retorika Dakwah. Materi pembahasan kali ini adalah persiapan pidato. Baiklah, kita mulai sekarang. Yang pertama adalah persiapan mental. Dua persiapan yang pokok sebelum melaksanakan pidato adalah: satu, persiapan mental kejiwaan untuk berdiri di hadapan di muka khalayak. Yang kedua, persiapan yang menyangkut materi atau isi pidato yang akan disajikan. Jika persiapan mental kejiwaan ini masih kurang dan belum mantap sehingga pembicaraan dihinggapi rasa cemas, nervous, kurang percaya diri, maka ini akan berakibat kacaunya persiapan untuk isi atau sikap dalam pidato yang akan disampaikan nantinya. Perasaan gelisah, takut, dan cemas pada saat yang sedang menyampaikan pidato adalah perasaan yang akan biasa pada orang-orang yang belum terbiasa. Misalnya kita pertama kali dalam berpidato. Untuk itu, ketika nanti kita bisa menguasai perasaan nervous, maka isi pidato akan tersampaikan dengan jelas dan jeli. Ketika perasaan Anda sudah mulai nervous, tiba-tiba suara Anda nanti akan menjadi serak, melengking, lalu bahan pidato yang Anda persiapkan dengan sedemikian rupa akan menjadi buyar dan akan mengganggu jalannya pidato yang akan Anda lakukan. Yang kedua adalah cara-cara menyusun persiapan pidato. Yang pertama ada pidato spontan atau impromptu. Persiapan pidato mutlak diperlukan. Akan tapi seringkali keadaan maksa seorang harus berpidato tanpa adanya waktu untuk mempersiapkannya dengan cukup. Pidato spontan ini yang disebut dalam retorika dakwah dengan istilah pidato impromptu. Pidato impromptu ini memiliki keuntungan antara lain dapat mengungkapkan perasaan asli pembicara serta nampak lebih sangar dan hidup yang bersikap netral. Ada kesempatan memandang pendengar berpikir dengan aktif dan dapat mengajak pendengar untuk berpikir. Di antara keuntungan-keuntungan yang didapat dari pidato impromptu ini akan terdapat kelemahan-kelemahan yang akan nantinya kita temui. Yang pertama, menimbulkan kesimpulan yang mentah karena pengetahuan yang kurang memadai. Yang kedua, penyampaian pidato yang tersendat-sendat dan tidak lancar. Yang ketiga, gagasan yang disampaikan bisa acak-acakan tanpa arah. Yang keempat, ada kemungkinan membuat demam panggung. Berikut ini tips ketika pidato impromptu. Yang pertama, jika masih ada waktu walaupun sangat sedikit, gunakan waktu yang minim tersebut untuk merencanakan pidato yang akan nanti disampaikan. Yang kedua, usahakan dapat membuka pidato dengan pembukaan yang menarik dan mengakhirinya penutup yang mengesankan dengan kata-kata mutiara misalnya. Yang kedua, ada pidato membaca atau manuskrip. Pidato ini membaca naskah yang telah tertulis lengkap ini dipergunakan pada pembicaraan yang membutuhkan ketelitian, misalnya pada pidato resmi mengenai persoalan politik, pengumuman, atau ulasan teknik. Manuskrip diperlukan oleh tokoh nasional, sebab kesalahan satu kata saja dapat menimbulkan kekacauan dan berakibat jelek bagi pembicara. Manuskrip juga dilakukan oleh ilmuwan yang melaporkan hasil penelitiannya dalam pertemuan ilmiah. Keuntungan yang kita dapat pada pidato manuskrip ini adalah: yang pertama, kata-kata yang dapat dipilih sebaik-baiknya sehingga dalam penyampaian kita nanti dapat mengartikan yang tepat dan pernyataannya yang gemilang. Kemudian yang kedua, pernyataan dapat dihemat karena manuskrip dapat disusun kembali. Yang ketiga, kepastian bicara dapat dicapai karena kata-kata yang kita pilih sendiri. Yang keempat, hal-hal yang ngawur atau menyimpang dapat dihindari. Dan yang kelima, manuskrip dapat diterbitkan atau diperbanyak. Kerugian dari pidato manuskrip ini, yang pertama, komunikasi pendengar akan berkurang karena pembicara akan membaca secara penuh teks tanpa berbicara langsung terhadap mereka audiens. Yang kedua, pembicara tidak dapat melihat pendengar dengan baik sehingga akan kehilangan gerak dan bersifat kaku. Yang ketiga, umpan baik dari pendengar tidak dapat mengubah, memperpendek, atau memperpanjang pesan. Yang keempat,
pembuatannya lebih lama daripada sekedar menyiapkan garis besar atau outline saja. Tips dalam menyusun manuskrip. Yang pertama, susunlah terlebih dahulu garis-garis besarnya dan siapkan bahan-bahannya. Yang kedua, tulislah manuskrip seakan-akan Anda berbicara. Gunakan gaya percakapan yang lebih informal dan langsung. Yang ketiga, bacalah naskah itu berkali-kali sambil membayangkan pendengar. Yang keempat, hafalkan sekedarnya sehingga Anda dapat lebih sering melihat mendengar. Yang ketiga adalah pidato outline atau extemporer. Pidato extemporer ini adalah pidato yang paling populer dan banyak dipakai oleh ahli-ahli pidato. Pembicara tidak mempersiapkan dan menyusun pidato kata demi kata, serta tidak perlu menghafal keseluruhan isi pidato. Akan tetapi, seorang pembicara hanya menyusun outline atau garis besar dan isi pidato yang akan disampaikan, yang dianggap nantinya dapat mengorganisir dan mensistematis keseluruhan perasaan pidato. Keuntungan dari pidato extempore ini ialah komunikasi pendengar yang lebih baik karena pembicara berbicara secara langsung kepada khalayak. Pesan dapat fleksibel untuk dapat diubah yang sesuai dengan kebutuhan serta penyajian lebih spontan. Kelemahan dari pidato extempore ini, yang pertama, persiapan kurang baik bila dibuat terburu-buru, pemilihan bahasa yang jelek, kepastian yang terhambat karena kesukaran memilih kata yang segera, kemungkinan menyimpang dari outline, dan tentu saja tidak bisa dijadikan bahan penerbitan. Kemudian yang ketiga, pemilihan topik pidato. Yang pertama, topik harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan Anda. Dan itu harus Anda miliki. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan pengetahuan Anda nantinya yang Anda ungkapkan dalam pidato tersebut. Yang kedua, topik harus menarik minat Anda. Yang ketiga, topik harus menarik minat pendengar, biar pendengar itu bisa mengambil pelajaran dari pidato yang Anda sampaikan. Yang keempat, topik harus sesuai dengan pengetahuan pendengar. Bila mana topik yang terlalu panjang nanti membuat pendengar itu pengetahuannya tidak sampai. Yang kelima, topik harus terus terang ruang lingkup dan pembatasannya agar nantinya ketika berpidato tidak keluar dari batasan-batasan yang nanti telah ditetapkan. Yang keenam, topik harus sesuai dengan waktu dan situasi. Yang ketujuh, topik harus ditunjang dengan bahan yang ada. Hal-hal yang harus dimiliki pembicara saat pidato. Yang pertama, pengetahuan. Anda harus mengetahui pokok pembicaraan Anda. Yang kedua, ketulusan. Anda harus percaya akan pokok pembicaraan Anda. Yang ketiga, semangat. Anda harus berhasrat untuk berbicara tentang hal itu. Yang keempat, praktek. Anda harus berbicara pada setiap kesempatan.